Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dari namanya itu sudah terindikasi bahwa senyawa ini hanya tersusun dari unsur hidrogen dan unsur karbon. Walaupun nanti ada sedikit unsur lain seperti belerang gitu ya. Nah, yang kita bicarakan yang hidrokarbon yang murni saja, maka hidrokarbon ini digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu alkana CnH2n+2, alkena CnH2n, dan alkuna CnH2n-2. Kalau saya ambilkan contoh N-nya saya ambil 4, maka menjadi C4H10, C4H8, C4H6. Adapun rumus molekul ini kalau dibuat rumus bangun, maka menjadi seperti ini. Salah satunya, ini adalah rumus bangun dari butana. Ini rumus bangun dari alkena, ciri-cirinya ada ikatan rangkap 2, namanya 2-butena ini. Yang ini alkuna, ciri-cirinya ada ikatan rangkap 3 dalam C-nya itu, ini namanya 2-butuna. Nah, sebelum kalian memberikan nama tentang tata nama hidrokarbon ini, kalian harus menghafalkan nama dasar ini di dalam kepala, jangan di luar kepala. Kalau di luar kepala, kena angin hafalannya hilang. Maka harus di dalam kepala. C1 sampai C10 ini wajib main ini. Alkana, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Hafal pokoknya ya, hafal di dalam kepala. Alkena dan alkuna dimulai dari C2. Hafalkan sendiri sambil merem-merem bawahnya. Oke, kalau itu sudah hafal maka kalian bisa masuk ke selanjutnya. Nama-nama gugus cabang atau gugus alkil ini yang afdol, ini yang harus diketahui. Ya, harus kalian ketahui gugus alkil ini. Apa sih gugus alkil? Gugus alkil adalah molekul alkana yang kehilangan satu atom H. Contohnya, alkana yang C-nya 1, metana. Kalau kehilangan satu atom H, maka menjadi CH3. Nah, satu tangan yang nganggur melambe-lambe. Ini nanti untuk berpegangan pada rantai C. Nah, ini namanya metil. Metana menjadi metil. Harus hafal. C2H6 atau CH3 namanya etana. Kalau lepas satu, maka bisa ditulis C2H5 seret, CH2 seret juga boleh. Boleh juga penulisannya sedikit berbeda, begini juga sama saja, ini juga sama ya. Jangan sampai terkecoh dengan penulisan yang sedikit berbeda. Namanya dari etana menjadi etil, harus hafal. C3H8 atau CH3, CH2, CH3, propana. Maka kalau yang hilang H pada C ujung, kanan maupun kiri, namanya propil. Kalau yang hilang hanya pada C tengah seperti ini, namanya isopropil. Nah, jadi penulisannya boleh begitu ya, boleh lurus, boleh bengkok. Yang penting yang hilang H pada C tengah, isopropil. Selain yang C-nya 3 tadi, maka ini tambahan lagi C4H10 butana. Maka untuk C4H10 memiliki variasi yang lebih banyak menjadi alkilnya, yaitu kalau yang hilang pada pada C pinggir maka namanya butil. Kalau yang hilang pada C nomor 2 baik kiri maupun kanan namanya S-butil atau sekunder butil. Kalau yang hilang adalah pinggir tapi bentuknya ada cabang begini, namanya isobutil. Kalau yang hilang pada C tengah
ada cabang, maka namanya T-butil atau tersier butil. Nah, sekali lagi, yang 1, 2, 3 tadi, metil, etil, propil itu yang utama untuk dihafalkan ya. Yang ini dihafalkan syukur, tidak dihafalkan ya dihafalkan saja. Selanjutnya, aturan tata nama IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Tata nama internasional namanya ini ya. Maka aturan-aturan itu untuk alkana, yang pertama adalah menentukan rantai C terpanjang. Jika lebih dari satu kemungkinan rantai C, pilihlah rantai C yang lebih banyak cabangnya. Oh, jadi kalau setelah ditentukan dua ada rantainya bisa ini, bisa itu, maka pilih yang cabangnya lebih banyak. Yang kedua, memberi penomoran pada rantai C dari ujung terdekat cabang. Jika sama dekat, maka pilih dari ujung terbanyak cabangnya. Oke. Nomor 3, memastikan nama gugus alkil dan nomor C, di mana gugus tersebut terikat. Misalkan, oh ini nama gugusnya metil, di nomor C nomor 3 misalkan. Gitu. Atau ini etil di nomor 4, dan seterusnya. Yang keempat, jika gugus alkil yang sejenis, maka diberi awalan di 2, tri 3, tetra 4, dan penta 5 di depan nama alkil tersebut. Misalkan metil ada 2, di metil, etil ada 3, tri etil. Yang kelima, gugus alkil yang berbeda ditulis urut sesuai abjadnya. Misalkan dalam satu nama itu ada etil dan metil, maka etil ditulis paling awal gitu. Metilnya kemudian sesuai dengan abjadnya E dan M, maka E duluan. Yang keenam, struktur namanya. Cara penulisan namanya adalah diawali dari nomornya. Nomor alkil itu terikat. Nomor, misalnya di nomor 3 ya 3. Nama alkilnya etil, 3 etil. Nah, alkana itu adalah rantai terpanjangnya. Ini contohnya. 3 etil, 2,4 dimetil heptana. Berarti alkilnya ada etil di nomor 3 dan metilnya ada 2 di nomor 2 dan 4. Rantai terpanjangnya heptana itu 7. Contoh. Nah, contoh yang pertama. Ini yang lurus tidak ada cabangnya. Maka 4 C-nya namanya butana atau boleh juga ditambahi dengan N butana, normal butana. Yang kedua, ada cabangnya, C-nya masih 4. Kalau ada cabangnya, maka dibuatlah atau ditentukan rantainya, seperti ini. Nah, rantainya. Lalu penomorannya. Ya, penomorannya berdasarkan cabang ini. Ini cabang CH3 dari kiri apa dari kanan, yang dekat yang mana. Untuk ini, kelihatannya dari kiri maupun kanan sama ya, seperti ini misalkan ini. Dari kiri 1, 2, 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Ternyata metil itu ada di C nomor 2. Rantainya 3, maka namanya 2 metil propana. Nah, propana itu rantai C-nya. Ekornya sebagai rantai C-nya itu. Yang ketiga, kalau seperti ini harus berpikir agak keras nih. Kita akan menentukan rantainya dulu, kita mulai dari sini. Nah ini, ketemu pertelon atau pertigaan. Harus lingak-linguk, tengok-tengok ini, mau lurus apa mau belok. Kalau lurus berarti 4. Nah, C-nya 4. Ya. Kalau belok begini, berarti C-nya di bawah ada 2. Di 5. Maka kita pilih yang lebih panjang, yaitu yang bengkok. Tuh. Lalu ini yang di luar rantai namanya cabang. Namanya metil di sini ya, itu cabang. Nomornya dari A apa dari B? Ujung A apa dari ujung B? Coba kamu lihat. Kalau dari ujung A dan B kelihatannya sama ya. Coba kita lihat dari A. Ini C nomor 1, ini nomor 2, 3, dan bawah itu ada 2. Ditulis 2 kali.
4 dan 5. Kalau dari B maka yang bawah 1 dan 2, 3, 4, 5. Oh ternyata sama. CH3 atau metil itu ada pada C nomor 3. Maka namanya 3 metil. Rantainya 5, pentana. Gitu. Contoh yang keempat. Wah, ini lebih mumet ini ya. Panjang ini. Tenang saja. Kita akan memulai dengan menentukan rantai C-nya. Saya mulai dari sini nih. Nah, ketemu pertelon atau pertigaan. Mau lurus atau belok ke atas? Oh, lurus saja. Lurus, ketemu lagi pertigaan. Mau lurus apa belok ini? Nah, lurus. No, lurus. Pilih jalan yang lurus. Nah, kan bisa ada jalan yang lain yang bengkok. Nah, seperti ini. Loh, ada 2 macam itu. Nah, tentu saja kita harus memilih kalau ketemu seperti ini tadi. Jika rantainya ada lebih dari 1 kemungkinan, maka pilih yang cabangnya paling banyak. Maka misalkan saya pilih yang ini dulu. Nah, yang lurus. Maka yang di luar rantai namanya cabang ini. Ini cabang 1, 2, 3. Ada 3 cabang. Sekarang kalau saya pilih yang bengkok ini. Nih, pilih yang ini. Nih. Ya, maka yang disebut cabang adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 cabang. Oh, kalau begitu kita akan memilih yang banyak cabangnya, yaitu yang bawah. Maka yang atas tidak dipakai. Sekarang yang bawah ini. Dari ujung A apa dari ujung B penomorannya? Tentu harus melihat dari ujung A misalkan sampai ke cabang itu, cabang CH3 yang di bawah itu 1 langkah. Yang B sampai ke cabang CH3 itu juga 1 langkah. Tapi pada langkah ketiga dari B itu ada cabang lagi. Sedangkan dari A langkah ketiga tidak ada cabang. Berarti kita milih yang cabangnya lebih banyak dari B. Maka nomor 1 harus dari B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang lain nama alkilnya. Berarti ada etil 2 buah, metil 2 buah. Etil dengan metil didahulukan etil E dengan M ya, E dulu. Di nomor berapa saja etilnya? Di nomor 3 dan 4. Maka ditulis 3,4 dimetil. Metilnya di mana saja? 2 dan 6, maka 2,6 dimetil. Rantainya berapa nih? 7. 7 itu heptana. Loh, kalau belum hafal, makanya harus hafal heptana. Maka namanya ini. Gitu ya. Oke, bisa dimengerti? Nah, kita teruskan. Berikut ini. Nah, oh ini lebih ringan dari yang tadi ya. Ya barangkali begitu. Kita tentukan rantainya. Rantainya ini tidak ada yang lain. Nomornya apa dari ini A atau dari B ya nomornya. Nah ini. Kalau dari A sampai ke cabang etil cuma 3C. Dari B ke cabang metil 3C juga sama. Nah, karena sama maka kita memilih yang lebih dulu penulisannya yaitu etil. Maka penomoran harus dari A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada etil di nomor 3, 3 etil. Ada metil di nomor 4, 4 metil. Rantainya 6 heksana. Maka namanya 3 etil 4 metil heksana. Gampang bukan? Oke. Gampang lah ya. Lagi. Ini lebih sulit lagi mungkin. Nah, sedikit. Udah ini ya. Kita mulai dari sini rantainya. Set. Ketemu perempatan. Mau belok kanan ke atas atau lurus atau belok ke bawah. Oke, yang lebih panjang yang ke bawah. Maka rantainya ini. Lalu nomornya dari A apa dari B?
Ya kita lihat cabangnya. Cabangnya CH3 itu ternyata sama dari kedua arah. Berarti bisa dari A maupun dari B. Saya pilih dari A saja. Maka itu nomor C-nya 1 dan 2. Ini C nomor 3, ini C nomor 4, dan ini C nomor 5. Maka ada metil sebanyak 2 di nomor 3 semua. Maka harus ditulis 3-nya 2 kali nanti ini. Metilnya di nomor 3 semua. 3,3 dimetil. Tidak boleh 3 dimetil. Salah ya. Harus 3-nya ditulis 2 kali. Kalau nanti ada 4 kali ya boleh saja. Pokoknya harus ditulis sebanyak jumlahnya itu. Di mana saja. Oke, 3,3 dimetil, rantainya 5. Pentana. Itulah namanya. Lagi, lihat lagi soal berikut. Nah, soal ke-7. 2 etil 3,4 dimetil heptana. Nama ini betul apa salah? Nah, bagaimana mengatakan betul salahnya? Ya harus dicek. Ngeceknya bagaimana? Lihat ekornya ini, ekornya heptana. Heptana itu berapa C-nya? Iya, betul. Yang hafal ya 7, yang tidak hafal yang menang baik. Oke. Heptana kita tulis C7. Seret 7. Dinomori. Nomori sampai 7. Lihat lagi namanya. 2 etil. Di nomor 2 ada etil. Ini. Di nomor 3 dan 4 ada metil. 3 metil, 4 metil. Nah, jadi dari nama itu diterjemahkan menjadi rumus bangun seperti ini. Lalu cek lagi, apakah betul rantainya yang terpanjang adalah yang lurus itu 7? Dan bagaimana kalau ke bawah? Oh iya, kita pilih coba ke bawah. Berapa C-nya? 8. Berarti kita pilih rantai yang ini. Nah, rantai yang tadi salah berarti. Ini nomor 1 dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti C yang diberi nomor 1 itu sebagai cabang. Ya, namanya metil, C-nya 1. Ini juga metil, ini juga metil. Nah, jadi ternyata gugus alkilnya metil semua. Di nomor berapa saja? 2, 3, 4. Maka namanya, ya, oh jadi nama yang apa itu salah ya. Nama yang benar adalah ini. 3 ya, 3, 4, 5. Trimetil. 8 itu oktana. Tuh. Lagi berikutnya ini, contoh berikutnya. Ada nama lagi. Betul apa salah? Cek lagi ekornya. Pentana. Itu berapa C-nya? Iya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dinomori. Ya, begitu. 3 etil. Di nomor 3 ada etil. Nah, 2 dimetil. Ini dan ini. Nah, gitu. Dicek lagi. Apakah betul rantainya itu 5? Ada yang lebih panjang tidak? Dicoba. Barangkali ini. Berapa ini C-nya? Oh, 5 juga. Tuh, barangkali ini. Coba, kalau kita pilih rantai yang ini, berarti cabangnya ini hanya ada 1 cabang. Padahal kalau ada peluang lebih dari 1 rantai, maka pilih cabang yang paling banyak. Maka ini tidak kita pilih. Nah, kita tetap memilih yang lurus saja. Sehingga nama ini adalah 3 etil, 2,2 dimetil, pentana adalah betul. Begitu. Oke, bisa dimengerti? Oke ya. Lanjut. Selanjutnya tata nama alkena dan alkuna. Nah, saya jadikan 1 karena alkena dan alkuna perbedaannya hanya E dan U. Aturan lainnya sama. Aturan pertama, menentukan rantai C terpanjang yang memuat ikatan rangkap. Jadi, yang memuat ikatan rangkap ini menjadi syarat. Nah, jadi walaupun panjang tapi tidak ada ikatan rangkapnya, jangan dipilih. Ya. Jika lebih dari 1 kemungkinan rantai C, pilihlah rantai C yang lebih banyak cabangnya.
Yang kedua, memberi penomoran pada rantai C dari ujung terdekat ikatan rangkap. Terdekat ikatan rangkap. Ya. Jika sama dekat, maka pilih dari ujung terdekat cabangnya. Yang ketiga, memastikan nama gugus alkil dan nomor C di mana gugus tersebut terikat. Ya, jelas. Nomor 4, jika ada gugus alkil yang sejenis, maka diberi awalan di, tri, dan seterusnya. Tadi sudah jelas ya. Yang kelima, gugus alkil yang berbeda ditulis urut sesuai abjad E dan M. Nah, maka etil didahulukan ketimbang metil. Yang keenam, letak ikatan rangkap ditunjukkan dengan nomor yang kecil. Ikatan rangkap kan ada pada 2C. Nah, C-nya nomornya kecil dan besar, maka dipilih yang kecil. Struktur namanya nomor alkil, nomor alkena. Nomor yang di depan ini menunjukkan letak alkil. Nomor yang di belakang letak ikatan rangkap yang dipilih angka kecil. Contoh misalkan 3 etil berarti ada etil di C nomor 3. 3 heptena berarti ikatan rangkapnya ada pada nomor 3 dan 4 dipilih 3 gitu. Oke. Contoh alkena dan alkuna. Yang sederhana C-nya 3. Maka ikatan rangkap 2-nya di situ namanya propena. Kalau 3 untuk alkuna, propuna. 4 sekarang, kalau 4 ini ikatan rangkap bisa di pinggir, bisa di tengah. Ya. Maka ada lebih dari 1 peluang. Nah, ini diberi nomor. Dipilih yang kecil ini, 1 dan 2 dipilih 1, maka 1 butena. Kalau ini juga sama ini. Dipilih 1 butuna. Sekarang di sini dinomori lagi. Nah, terikat pada 2 dan 3, maka dipilih 2 namanya 2 butena. Yang ini 2 butuna. Yang ini 1, 2, nah 3 lurus saja. Ada cabangnya nanti ya. Nah, cabangnya metil. Metilnya di nomor 2. Ikatan rangkapnya 1 dan 2 dipilih 1, maka namanya 2 metil 1 propena. Untuk propena boleh tidak pakai angka 1 karena selalu sama gitu ya. Oke, kalau untuk alkuna yang begini tidak bisa karena ini tidak boleh terikat di C itu. C itu sudah tangannya sudah 4 ya. Kalau dengan ini jadi 5. Karena tangan C harus 4, maka ini tidak boleh ada. C ini tangannya harus 4. Oke, jadi tidak ada senyawa seperti ini. Berikutnya contoh ini. Nah, perhatikan contoh ini. Kita tentukan rantainya. Ikatan rangkapnya di sini, maka ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, lingkar-lingkuk ini. Tengok-tengok, lurus atau belok. Yang panjang belok, belok saja ke bawah. Nah, berarti 5 dan 6. Maka ini sebagai metil, ini sebagai metil di nomor 2 dan 4 ya. Ikatan rangkapnya 1 dan 2 dipilih 1. Maka 2,4 dimetil 1 heksena. 6 heksena. Nah, mudah ya? Oke, nanti soal-soal yang lain bisa kamu kerjakan dimanapun ada berada. Sekarang latihannya jangan banyak-banyak, nanti kalau ulangan yang banyak ya. Nah, ini di screenshot nanti kamu kerjakan. Nah, dengan semangat, oke? Demikian tadi pertemuan kali ini tata nama senyawa hidrokarbon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.